Salah satu mode transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah kapal. Mode transportasi air ini dinilai sebagai transportasi yang efektif. Hal ini karena kapal memiliki kapasitas dan daya angkut yang lebih besar jika dibandingkan dengan moda transportasi darat dan udara pada umumnya. Salah satu dari banyaknya jenis kapal yang ada, nama kapal feri tentu sudah tidak asing lagi. Kapal feri terutama digunakan untuk sarana penyeberangan penumpang, termasuk juga penyeberangan kendaraan darat. Perhubungan dengan kapal feri cukup berperan di Indonesia, antara lain penyeberangan di Selat Sunda antara Merak Banten dengan Bakauheni Lampung, penyeberangan di Selat Bali antara Ketapang Jawa Timur dengan Gilimanuk Bali, dan sebagainya. Namun, apa jadinya jika kapal feri yang biasa digunakan oleh masyarakat sipil diubah menjadi feri militer? Itulah yang terjadi dengan KRI Tanjung Kambani 971. Kapal ini dulunya merupakan kapal feri biasa yang dirancang untuk mengangkut penumpang. Namun kemudian kapal tersebut dimodifikasi menjadi kapal bantu angkut personel dan masuk dalam jajaran kapal perang Republik Indonesia. Berbeda dengan LST atau Landing Ship Tank yang hanya punya satu pintu rampa untuk keluar masuk kendaraan. Untuk jenis kapal feri seperti KRI Tanjung Kambani 971 ini, ia dibekali dengan dua pintu rampa pada haluan dan buritan. Dirunut dari sejarahnya, KRI Tanjung Kambani 971 dibuat oleh galangan kapal Sanuki Zosen di Jepang dan diluncurkan pada bulan Maret tahun 1981. Saat itu, nama kapal ini adalah Kobe Maru. Setelah digunakan 10 tahun oleh Jepang, pada tahun 1991, kapal ini pun diakuisisi oleh Korea Selatan dan diberi nama sebagai Car Ferry Jeju nomor 2. Pada tahun 1993, kapal kemudian berpindah tangan, namun masih di dalam negara yang sama, di mana kapal ini lalu diubah namanya menjadi Dongyang Express Ferry nomor 6. Pada tahun 2000, kapal ini lantas diakuisisi oleh TNI. Agar sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, maka modifikasi pun dilakukan. Modifikasi kapal dipercayakan kepada galangan kapal Daesun Shipbuilding and Engineering di Busan, Korea Selatan selama kurang lebih 6 bulan, mulai tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 9 November tahun 2000. Dalam modifikasi, kapal ini ditambahkan dengan sebuah helipad tanpa hanggar, beberapa senjata ringan kaliber 20 mm dan 35 mm, serta perubahan beberapa fungsi ruangan untuk menampung lebih banyak pasukan. Setelah selesai dimodifikasi, secara resmi kapal ini masuk menjadi jajaran kapal perang Republik Indonesia, terhitung mulai tanggal 10 November tahun 2000 dengan nama KRI Tanjung Kambani 971. Di mana upacara peresmiannya dilakukan di dermaga Daesun Shipbuilding and Engineering di Korea Selatan. Nama Tanjung Kambani sendiri diambil dari nama sebuah tanjung yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Banggai Kepulauan, Kecamatan Buko Selatan, yang merupakan daerah tempat berkumpulnya bagi satuan tugas kapal-kapal komando lintas laut militer yang mengangkut pasukan selama operasi Trikora pada tahun 1961. Perubahan KRI Tanjung Kambani 971 dari kapal feri sipil menjadi satuan kapal bantu atau Satban TNI sebenarnya tidak sendirian. Ada juga KRI Tanjung Nusanive 971 dan KRI Tanjung Fatagar 974, di mana keduanya dulunya adalah kapal penumpang ex-PT Pelni. Sebagai kapal feri, KRI Tanjung Kambani 971 mempunyai kemampuan serupa dengan kapal feri yang ada di lintasan Merak Bakauheni. Berbeda dengan LST atau Landing Ship Tank yang hanya punya satu pintu rampa untuk keluar masuk kendaraan, maka KRI Tanjung Kambani 971 yang merupakan kapal feri dibekali dengan dua pintu rampa pada haluan dan buritan. Bahkan untuk memudahkan mobilitasnya, seperti halnya kapal LPD atau Landing Platform Dock, KRI Tanjung Kambani 971 juga dilengkapi dengan pintu rampa di sisi samping lambung. Untuk spesifikasinya, KRI Tanjung Kambani 971 memiliki panjang 114,5 meter, lebar 19,8 meter, dan draft 6 meter.
Kapal yang memiliki bobot sekitar 7.100 ton ini memiliki kecepatan maksimum 30 knot dengan jumlah ABK sebanyak 119 orang. Sedangkan kapasitas kemampuan angkut secara idealnya adalah 460 tempat tidur, helipad yang dapat menampung helikopter dengan berat maksimum 6,8 ton dan kargo seberat 20,83 ton. Sementara kemampuan berlayarnya adalah 15 hari. Selain itu, KRI Tanjung Kambani 971 juga dapat dimuati truk sekelas REO M35 sebanyak 38 unit atau sebanyak 45 unit untuk jenis truk ringan sekelas Unimog. Untuk urusan persenjataan, KRI Tanjung Kambani 971 memang hanya dibekali dengan senjata penangkis serangan udara. Di antaranya adalah tipe 2 M3 Twin Gun kaliber 25 mm. Ini bukanlah tipe meriam baru, melainkan meriam lawas buatan ex-Uni Soviet yang dahulunya pernah digunakan pada KCR atau kapal cepat rudal kelas Komar. Karena kapal KRI Tanjung Kambani 971 memang ditujukan untuk sarana angkut, maka tugas kapal ini memang digunakan untuk mengangkut pasukan, meskipun terkadang juga digunakan sebagai bantuan kemanusiaan, seperti contohnya pada bencana tsunami Aceh pada tahun 2004. Nah, itulah sedikit pembahasan dari KRI Tanjung Kambani 971. Bagi kalian yang ingin menambahkan atau sekedar untuk request, seperti biasa silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.